Baik, untuk anak-anak semuanya, kali ini kita akan masuk ke proses touring ya. Di mana proses ini adalah proses untuk penyetelan sudut kendaraan pada kendaraan roda 4. Ya, yang disetel nanti apa? Yang disetel adalah roda bagian depan kendaraan, karena ini namanya masuknya ke sistem FWA atau front wheel placement. Nah, sebelum kita masuk ke proses touring, alangkah baiknya kita memahami dulu apa sih yang diperlukan pada saat proses touring, entah itu alat, media, dan lain sebagainya. Nah, pertama di alat penunjang touring, kita pakai untuk yang unitnya Avanza, kemudian kita pakai yang lift tipe dashboard. Nah, bagaimana cara mengoperasikan lift tipe dashboard ini? Nah, kita lihat bersama-sama. Di sini ada panel lift. Di sini ada beberapa switch, ada keterangannya yaitu switch main, kemudian jack 1, jack 2, dan di sini ada indikator lampu, di mana untuk menandakan apakah aliran listrik sudah masuk ke switch untuk mengoperasikan langkah yang pertama yaitu pengoperasian switch. Kita on kan. Di sini ada indikator lampu yang akan menyala ketika kita on kan. Berarti sudah menandakan bahwa lift sudah bisa dipakai. Kemudian di sini ada switch main, ada keterangan atas, dan switch main untuk keterangan turun. Di sini juga ada jack 1 dan jack 2. Di sini sebagai jack tambahan pada saat dibutuhkan. Nah, yang paling utama adalah switch main, di mana kita hendak menaikkan kendaraan atau mengangkat tinggi kendaraan. Kita pakai yang main. Kita coba tekan switch main. Turun kok. Kita lihat. Ini akan naik. Setelah lift naik, di sini ada indikator pengunci. Perhatikan. Untuk memastikan keamanannya, pastikan pengunci ini sudah sesuai pada posisinya, jangan ada renggang. Kemudian kita tekan lagi untuk penguncinya. Nah, ini adalah switch untuk pengunci. Setelah tadi dirasa penguncian sudah tepat, maka kita tekan lagi untuk memastikan lift sudah terkunci. Tidak ada roda, berarti lift sudah terkunci dan aman untuk digunakan. Kemudian langkah apa yang selanjutnya dilakukan dalam proses spuring? Sudah kita pelajari bersama-sama bahwa sebelum spuring itu dilakukan, ada hal-hal atau syarat pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama apa? Pastikan understyle kendaraan kita aman. Aman dalam hal ini adalah tidak ada kekocaan ataupun tidak ada keausan. Understand yang dimaksud itu sendiri adalah apa? Adalah yang pertama, pengecekan suspensi. Pastikan kendaraan suspensi depan maupun belakang itu tidak ada kebocoran, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, nanti efeknya apa? Kalau ada kebocoran, tinggi kendaraan tidak akan sama jika kendaraan itu tersebut diangkat. Nah, untuk spuring, karena kita mau masuk yang namanya spuring, maka harus dipastikan tinggi kendaraan depan belakang kanan kiri itu harus sama. Kita coba cek untuk shock breakernya. Kita cek untuk shock breaker. Kita bisa lihat pengecekan shock breaker antara lain adalah kebocoran shock breaker. Untuk shock breaker depan cukup kita angkat karet penutupnya, karet penutup shock breaker. Kita lihat jika shock breaker mengalami bocoran, maka akan terlihat cairan yang menetes di sini. Nah, ini kita lihat, ini kering ya. Jadi untuk shock breaker yang depan aman. Kemudian kita kembali lagi ke shock breaker yang belakang. Shock breaker yang belakang juga sama pengecekannya. Pastikan tidak ada tetesan oli atau shock breaker dalam keadaan kering. Nah, ini kering ya. Jadi untuk shock breaker yang belakang itu juga bisa dikatakan aman. Jadi untuk shock breaker pengecekan depan belakang itu aman. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah pengecekan understyle. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara apa? Kita lihat. Karena understyle-nya bagian depan, maka harus roda depan kendaraan yang diangkat. Kita pakai yang jack tambahan tadi yang saya sebutkan, ada jack 1 dan jack 2. Jack 1 untuk
bagian depan dan cek juga untuk yang bagian belakang. Nah, pengoperasiannya gimana? Hampir sama dengan yang utama, lift utama tadi. Kita nyebutnya lift utama ya untuk mempermudah. Ini lift utama dan ini lift tambahannya. Jadi untuk pengoperasian lift yang tambahan cukup tekan yang switch jack 1. Kita coba ya untuk pengoperasian jack 1. Kita naikkan. Untuk jack 1 juga ada yang namanya sistem kemunci jack. Jadi setelah ketinggian kita atur, kita turunkan penguncinya. Nah, untuk memastikan pengunci ini harus sesuai dengan pengunci. Jadi ketinggian harus disesuaikan. Setelah bisa dikunci, maka jack benar-benar bisa digunakan. Jangan gunakan atau jangan melakukan pemeriksaan jika jack penguncinya belum terkunci secara sempurna. Itu akan mengakibatkan nanti dikhawatirkan jack akan turun dengan sendirinya. Jika pengunci sudah aman, maka proses pengecekan bisa dilakukan. Nah, ini jangan lupa kita kasih karet agar apa? Antara besi sama bodi kendaraan tidak saling menempel. Jadi harus adanya karet. Pengecekan understyle. Yang dicek itu apa understyle? Di sistem kemudi itu ada yang namanya rack end, root end, ball joint dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada suspensi. Nah, kenapa toh kok perlu dilakukan pengecekan sebelum proses boring itu dilakukan? Karena untuk mencegah atau untuk memaksimalkan sudut yang akan kita setel. Jadi kalau terjadi kekocakan ataupun ada kerusakan harus diperbaiki dulu, baru bisa masuk ke proses boring yang selanjutnya. Untuk proses pengecekannya ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita ban roda ataupun roda atau ban kita pegang, kemudian kita goyangkan kanan dan kiri seperti ini. Lihat ya, gerakan tangan saya, perhatikan. Gerakan kanan kiri itu untuk mengecek apakah terjadi kekocakan di area rack steer, kemudian sampai di rack end dan root end. Kemudian langkah yang kedua adalah pengecekan ball joint. Kita bisa lakukan dengan cara yang sama, yaitu menggerakkan roda dan ban. Tapi untuk ball joint kita gerakannya ke atas dan bawah. Kita coba ya, atas dan bawah. Perhatikan gerakan tangan saya. Ini juga aman. Jadi apabila nanti ada kekocakan atau kerusakan, maka akan terasa pada saat kita menggoyangkan roda dan ban. Kita goyang atas bawah maupun kanan kiri. Untuk unit yang kita cek itu tidak ada masalah. Jadi proses untuk puring bisa kita lanjutkan. Akan melakukan pengecekan selanjutnya, yaitu pengecekan yang tidak kalah penting adalah tekanan ban. Nah, kenapa toh tekanan ban ini kok perlu kita cek? Maka untuk memastikan tadi yang saya bilang, pastikan sebelum spuring itu semua komponen itu dicek dalam proses spuring, termasuk dengan tekanan ban. Tekanan ban ini kenapa penting untuk dicek sebelum dilakukan proses spuring? Untuk memastikan tinggi kendaraan itu benar-benar sama. Jadi kalau antara roda depan maupun belakang, kanan ataupun kiri, tekanan anginnya itu berbeda, tekanan bannya itu berbeda, maka tidak akan didapat proporsional ataupun tinggi kendaraan yang benar-benar presisi. Jadi kita harus memastikan komponen sebelum proses spuring itu dilakukan. Jadi pengecekan tekanan angin semua sudah tahu, ini alatnya untuk pengecekan tekanan roda. Jadi harus benar-benar dipastikan tekanan anginnya itu benar-benar sudah sesuai standar. Kita cek ya, terbaca 32. Jadi untuk tekanan anginnya untuk tipe kendaraan itu sudah sesuai. Jadi kita harus lakukan pengecekan ke empat-empatnya
Jadi untuk benar-benar memastikan semua tekanan angin pada suatu kendaraan sudah sesuai. Masuk ke proses kuring, kita tadi sudah melakukan pengecekan ya, yang namanya pengecekan understyle, baik itu pengecekan rack end, ball joint dan lain sebagainya, dan untuk pengecekan tekanan roda. Jika semua item sudah terpenuhi dan dalam keadaan baik, maka proses kuring bisa kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jack yang tadi kita gunakan untuk mengangkat kendaraan pada bagian depan kita turunkan terlebih dahulu untuk masuk ke proses selanjutnya. Kita masuk ke proses kuring. Setelah semua kondisi dinyatakan normal, maka bisa kita lakukan untuk proses kuring. Jadi proses kuring ini dilakukan adalah untuk menyetel sudut-sudut roda depan kendaraan. Yang tadi sudah saya jelaskan, sudut kendaraan itu dibutuhkan kendaraan saat kendaraan itu jalan. Jadi ya, kita masuk ke proses kuring. Nah, sebelum kita masuk ke proses kuring, ini adalah alat kuring yang akan kita pakai gunakan untuk praktek. Jadi ada monitor, kemudian di dalam sini ada CPU dan ada printer untuk mencetak hasil proses kuring kita. Kemudian di sini juga ada yang namanya sensor. Jadi sensor ini diletakkan di setiap roda, masing-masing roda. Jadi satu roda satu sensor. Nah, seperti keterangan ini bisa dibaca, ini adalah untuk sensor depan kiri. Jadi nanti setiap sensor akan mempunyai beda-beda. Jadi bisa dilihat di stiker ininya, ini untuk sensor yang bagian mana. Nah, fungsinya sensor ini adalah untuk mengirimkan sinyal ataupun data yang akan dibaca oleh sensor. Jadi sensor ini nanti kita pasang di roda. Jadi sensor ini nanti menyensor atau membaca berapa toh sudut yang dibuat oleh roda sebelum dan sesudah kita lakukan setel penyetilan. Jadi sudut yang nanti dikirimkan oleh sensor tersebut bila belum atau tidak sesuai dengan standar, maka akan kita lakukan yang namanya proses penyetelan. Kita masuk ke cara pemasangan. Pertama-tama kita ambil dulu. Nah, ini diperhatikan. Di sini ada empat pengunci. Ya, 1, 2, 3, 4. Pengunci ini digunakan untuk mengunci ataupun untuk memastikan alat sudah terpasang pada pelek. Ini posisinya nanti di pelek. Jadi ini untuk pengunci alat yang akan menempel di pelek. Kita praktekkan ya. Jadi harus kita pastikan dulu, benar-benar memastikan. Nah, kita lihat ujung alat ini nanti menempel di ujung pelek. Nah, seperti ini. Nanti posisinya untuk memastikan bisa kita tekan untuk benar-benar masuk. Nah, setelah yang bawah masuk, maka kita pastikan yang atas juga sudah masuk. Kemudian kita putar. Nah, kita putar. Jadi benar-benar pastikan alat sudah menempel di pelek secara sempurna. Ini perhatikan ya posisinya. Jadi di antara celah velg dan ban kita pasang alatnya dan penguncinya sudah betul. Kita perhatikan juga yang bawah, pastikan penguncinya sudah betul. Kemudian kita tambahkan sebagai pengaman. Kita pasang. Setelah alat terpasang, kita cek lagi apakah alat ini sudah sesuai atau belum. Kita lihat sudutnya ini sudah tegak lurus apa belum. Jadi kalau belum, nanti efeknya apa? Sinyal yang dikirimkan tidak akurat. Jadi harus benar-benar dipastikan alat yang terpasang sudah benar-benar lurus, baik depan, belakang, kanan ataupun kiri. Kita lihat ya, yang depan sudah lurus, yang belakang sudah lurus. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa?
selanjutnya adalah memasang apa? Memasang kabel yang akan diintegrasikan. Jadi ini adalah kabel penghubung antara roda depan dan belakang. Jadi sinyalnya itu harus jadi satu. Jadi nanti datanya yang masuk ke komputer itu juga jadi satu. Kita pasang ya. Jadi di dalam alat ini sudah ada konektornya. Jadi tinggal kita pasang saja untuk konektornya. Kita pasang yang pertama yang belakang. Yang satu ini dihubungkan ke roda belakang. Roda belakang juga. Berarti tandanya roda depan dan kendaraan dia sudah terhubung. Tapi apakah proses kuring bisa dilakukan? Tentu saja belum. Karena biarpun roda depan dan belakang sudah terhubung, tapi untuk yang bagian kiri dia belum ke alat. Jadi kita harus sambungkan dulu ke alat. Kita gunakan lagi kabel penghubungnya. Ini yang untuk menyambungkan ke alat. Nah, pastikan terdengar bunyi klik pada saat pemasangan. Kemudian yang depan kita pasangkan. Berarti untuk hubungan atau untuk menyambungkan alat dan mesin semua sudah beres dan proses bisa dilakukan. Kita lihat ya. Jadi ketika kita akan memulai, kita harus memastikan sensor ini sudah dalam posisi on. Indikasinya apa Pak? Indikatornya ini ada lampu indikator yang dia memastikan dia sudah hidup. Di sini ada merah, ada 3 lampu indikator. Ini untuk menentukan kelurusan. Tadi saya bilang harus benar-benar lurus. Misalnya gimana Pak? Kalau merah kita setel alatnya, kita goyangkan kanan dan kiri. Nah, kita goyangkan sampai dia benar-benar lampu hijau yang menyala, menandakan dia posisinya sudah benar-benar lurus. Kita cek lagi yang bagian belakang. Kita hidupkan, tekan tombol OK untuk menghidupkan. Nah, kita cek lampu mana yang akan menyala. Nah, ini juga sama, dia lampu merah yang belakang yang menyala. Jadi harus adanya penyesuaian ketinggian. Kita coba setel. Nah, ini sudah hijau yang menyala, artinya sudah lurus. Dipastikan lagi keempat-empatnya harus dalam kondisi yang sama, yaitu indikator hijaunya yang menyala. Kita cek yang bagian kanan. Yang bagian kanan juga sama, butuh penyesuaian atau butuh penyetelan. Informasi tambahan ya, jika pada saat kita pertama menyalakan, ini kan ada 3 indikator ya, merah 2 sama yang tengah adalah hijau. Kita lihat indikator yang merah itu yang menyala yang depan atau yang belakang. Jika yang belakang, untuk memudahkan maka goyang yang belakang, kita sesuaikan yang belakang. Jika dia yang depan, maka untuk memudahkan kita gerakkan yang depan. Kita coba ya. Nah, ini sudah lampu hijau. Persiapan pemasangan alat selesai, kita masuk ke program atau persiapan program. Dilihat, ini ada program untuk proses scoring kita yang namanya Lightner. Kita klik. Kita akan muncul tampilan awal. Kemudian kita start atau tekan F1. Kita klik. Kemudian kita F1 lagi untuk startup ataupun untuk memulai proses. Ini ya, ada startup. Kemudian kita pilih model kendaraannya. Di sini ada macam-macam kendaraan dari berbagai pabrikan. Kita pilih yang Toyota karena kita pakai yang untuk praktek adalah unitnya Toyota. Nah, ketemu, kita klik yang Toyota.
Nah, kemudian di Toyota ini juga kita harus memastikan lagi tipe kendaraan. Di sini ada banyak, semua produk Toyota ada di dalam sini. Jadi kita harus pastikan dulu, karena kita pakainya Avanza, maka kita klik yang Avanza. Nah, maka akan muncul data sebagai berikut. Di sini ada vehicle data, ada Toyota, unitnya Avanza. Kemudian nanti ada customer name, kita tulis semua customer name. Customer name ini nanti bisa tulis sesuai nama-nama kalian sendiri, ya. Jadi ini adalah identitas kendaraan dan identitas pemilik. Kemudian kita ini next, tombol pojok. Ini adalah data sesuai standar, sudut-sudut yang dimunculkan sesuai dengan kendaraan tersebut. Jadi nilai-nilai ini tidak semua kendaraan itu sama, jadi berbeda-beda berdasarkan jenis dan tipenya. Jadi nggak usah menghafalkan satu-satu, karena setiap kendaraan itu sudah pasti ada standarnya. Kemudian kita klik lagi. Nah, ini adalah untuk proses spuring, sudah mulai. Kemudian kita next. Nah, ini adalah peringatan-peringatan sebelum proses spuring dilaksanakan. Pastikan untuk menekan dan mengoperasikan rem agar kendaraan tidak bergerak. Kemudian ini adalah beberapa syarat-syaratnya. Kemudian kita next. Nah, ini adalah proses ketika kita mulai spuring. Kita akan meluruskan setir, ya. Jadi kita meluruskan setir. Jadi lingkaran ini nanti posisinya dia harus di tengah, ya, untuk memastikan setir itu benar-benar lurus. Ya, kita coba. Ya, ini sudah lurus. Oke. Ini untuk benar-benar lagi memastikan. Oke, kemudian kita balikkan ke arah yang berlawanan. Nah, oke. Kemudian kita posisikan ke posisi lurus, bagian lurus, benar-benar lurus. Ya, oke, ya. Jadi sudah lurus. Nah, ketika sudah lurus, maka secara otomatis data akan keluar. Ini adalah data kendaraan yang ditampilkan oleh kendaraan tersebut yang dikirimkan dari tadi, alat sinyal tadi. Nah, di sini didapati bahwa untuk ukuran standarnya antara range 0,7 sampai 0,7. Dan yang merah ini adalah data aktualnya. Jadi data aktualnya yang terbaca untuk saat ini adalah dia merah 0,14 plus. Jadi dia tidak sesuai dengan range 0,07 sampai 0,7. Jadi harus kita lakukan penyetelan, baik yang kanan maupun yang kiri. Proses penyetelan, karena tadi kita sudah menentukan titik pusat ataupun titik lurus setir, maka yang harus dilakukan adalah menjaga setir tersebut agar tetap pada posisi lurus. Nah, caranya gimana? Kita gunakan SST penahan setir. Nah, ini SST-nya, ya. Jadi ini ada penahan yang bulat dan ini ada yang bengkong. Nah, ini untuk yang pengunci setir. Caranya gimana?
itu kita letakkan yang bulat ini di jok ya, di jok kendaraan, dan pastikan kita sudah memasang seat cover ya, untuk menghindari kotornya jok pada saat proses puring. Kemudian ini kita tekan. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini benar-benar lurus, setir tidak akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kita akan melakukan penyetelan sudut tuh, lihat ya, sudut tuh. Ini datanya dia merah, berarti tidak sesuai spesifikasi. Nah, sudut tuh ini tadi berhubungannya sama apa? Berhubungannya sama kelurusan setir. Jadi ketika sudut tuh ini dia nggak masuk ke dalam range standar, maka bisa dipastikan pada saat mengendarai setir tidak akan lurus, biarpun dalam kendaraan kita lagi lurus. Kita lakukan penyetelan ya. Nah, sudut tuh tadi cara penyetelannya adalah kita setel untuk yang steeringnya, kita setel yang rack N-nya. Nah, jadi di sini ada yang namanya rack N dan di sini ada yang namanya tirut N. Nah, rack N ini terhubung oleh tirut N, dihubungkan dengan tirut N, dan kemudian dikunci oleh sebuah mur. Caranya gimana? Kita kendorkan dulu murnya. Kita kendorkan. Setelah kendur, kemudian kita putar pelan-pelan. Kita lihat sudutnya itu plus apa min. Kalau dia plus berarti kita harus tarik ke dalam. Caranya gimana? Kita putar. Perhatikan datanya ya, sampai dia berubah warna menjadi hijau. Ya, kita kencangkan lagi untuk bornya. Baru ini kita kerjakan sambil kita tahan tracknya biar sudutnya tidak berubah. Kita lakukan pengencangan. Lihat datanya yang tadi kita merah sekarang berubah menjadi hijau, artinya data aktualnya sudah masuk ke range standar. Itu untuk yang roda bagian kiri. Sama dengan yang kanan, nanti kita juga setel karena ini masih belum standar. Caranya juga sama. Setelah kendor, putar pelan-pelan tracknya. Sampai angkanya dia berubah warna menjadi hijau atau sudah masuk ke range standar. Kemudian setelah masuk kita kencangkan lagi ya. Jadi sudah melakukan penyetelan untuk sudut tuh, penyetelan tuh ya, baik roda depan kiri maupun roda depan kanan itu sudah masuk spek. Nah, ini ya, masuk spek ya. Dia sudah hijau angkanya, roda kanan dan kiri. Berarti untuk proses penyetelan sudut tuh itu sudah selesai. Kemudian kita next. Kemudian akan tampil secara keseluruhan sudut pada kendaraan ini ya, untuk lebih jelasnya. Kemudian kita next lagi. Nah, ini juga ditampilkan untuk sudut pada kendaraan. Ini tuh, ini cambernya. Kemudian caster, kenapa dia merah? Karena tidak ada penyetelan caster untuk tipe kendaraan ini. Jadi kita next saja. Nah, ini adalah keseluruhan data. Ini secara tertampil. Ini adalah standar kendaraannya, sudutnya. Kemudian ini adalah before adjustment, jadi data sebelum dilakukan penyetelan. Nah, ini untuk sudut tuh-nya, dilihat ya. Untuk sudut tuh tadi didapat sudutnya sekian sebelum penyetelan dan sudah penyetelan. Ini ya. Jadi ini untuk sudut setelah penyetelan. Nah, jadi langsung bisa kita print. Jadi untuk proses puring sudah selesai.